Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reva Safaweria dengan NIM akhir 161. Di sini aku bakal menjelasin tentang estimasi parameter menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Nah, jadi di sini soal yang pertama, seorang supervisor ingin memperkirakan rata-rata waktu pelayanan pelanggan di sebuah kantor layanan publik. Dari 20 pelanggan yang diamati, diperoleh rata-rata waktu pelayanan 35 menit dengan standar deviasi sampel 4 menit. Diasumsikan, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu pelayanan populasi. Langsung aja ke software RStudio. Ini aku udah copy sintaksnya. Di sini yang soal nomor 1 itu kita menggunakan estimasi rata-rata sampel kecil. Kenapa? Karena si sampelnya atau si N-nya itu hanya ada 20 dan 20 itu artinya kurang dari 30. Makanya kita pakai yang sampel rata-rata kecil. Lalu di nilai kritisnya pun kita pakai yang tag dan bukan yang Z, karena itu juga alasannya buat karena si sampelnya itu kurang dari 30. Nah, tadi kita langsung aja masukin X bar-nya itu 35 menit, lalu standar deviasinya 4, dan pelanggannya itu tadi yang diamati 20, dan alfanya itu kan tadi 99%, dan sisanya itu 1%. Jadi kita tulis aja 0,01. Kita running dulu. Dan di sini derajat kebebasan itu X1 dikurang 1 artinya 90, makanya di sini ada tulisan artinya 19, sorry. Di sini makanya ada 19 DF-nya itu. Kita running juga. Nah, di sini kita kelihatan nih nilai kritisnya itu di 2,86, sorry. Lalu kita running juga standar errornya. Di sini standar errornya di 0,8944. Nah, untuk menentukan batas bawah dan batas atas itu kita pakai X bar. Untuk yang batas bawah itu kita pakai X bar dikurangi T kritis dikali standar error. Lalu buat yang batas atas itu kita X bar ditambah T kritis dikali standar error. Lalu kita langsung aja running sampai ke cetak hasilnya. Nah, di sini ada selang kepercayaannya itu di 32,44 sampai 37,55 gitu. Pertama ini kita ke start, lalu basic statistik, pakainya kita one sample T, karena kan si N-nya tadi kurang dari 30 ya. Lalu kita pencet ini summarize data, lalu sample size-nya itu kan tadi kita ada di angka 20 dan min atau rata-rata atau X bar-nya itu ada di 35 dan standar deviasinya itu ada di angka 4. Lalu kita pencet option. Tadi kita lihat kan ada berapa nih selang kepercayaannya. Nih, selang kepercayaannya itu di 99% kan? Ya. Jadi kita ganti dulu nih di sini confidence levelnya jadi 99%. Lalu kita klik OK dan OK. Nah, di sini hasilnya bakal sama, di angka di 32,44 dan di 37,55,9. Kita rename dulu. Soal 1. Untuk soal kedua, suatu survei dilakukan untuk mengetahui perbedaan proporsi pengguna sepeda motor dan mobil yang memilih parkir berbayar di pusat perbelanjaan. Dari 500 pengguna sepeda motor, terdapat 210 orang yang memilih parkir berbayar. Dari 450 pengguna mobil, terdapat 120 orang memilih parkir berbayar. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara kedua kelompok tersebut. Nah, karena di sini ada dua proporsi, jadi kita pakainya yang dua proporsi ya. Langsung aja aku paste. Jadi campur. Maaf ya teman-teman, ini masih ada yang belum diganti sintaksnya.
Nah di sini langsung aja kita asumsiin dulu yang motor itu yang N1 dan yang mobil itu N2. Nah tadi yang motor itu 500 orang. Nah yang berbayarnya itu si 210. Lalu kalau yang kedua si mobil itu ada 450 orang dan ada 120 orang yang memilih parkir berbayar. Nah tadi kan alfanya itu di 95%, makanya kita tulis 0,05 karena sisanya 5% kan. Lalu kita running dulu. Lalu di sini sisi proporsinya itu P-div itu pakai P1 topi dikurang P2 topi. Lalu standar errornya di 0,030 36063. Lalu untuk nilai Z kritisnya kita running itu ada di 1,95994. Nah batas bawahnya itu masih sama rumusnya kayak yang tadi, cuma bedanya di sini pakainya P-div dan Z kritis tuh. Kita langsung aja sampai ke cetak hasilnya. Nah di sini sisi proporsinya di 0,038 dan 0,21 atau 9% dan 21%. Kedua kita pencet start basic statistik, lalu kita ke to proportion karena kan tadi ada 2 kan proportionnya. Lalu kita di sini summarize data juga. Yang pertama kita pencet klik dulu yang trialnya karena tadi kan ada yang pertama kan si motor ada 500 orang, lalu yang mobil ada 450 orang. Nah buat di yang motor kan yang memilih untuk berbayar itu ada 210 dan yang mobil itu ada 120. Kita pencet optionnya. Nah ini sudah 95% kan, sama kayak yang tadi di 95% juga. Lalu kita langsung pencet oke dan oke. Nah hasilnya ini di angka sama ya, tetap sama 0,0938 dan 0,2128. Kita rename. Soal yang ketiga, sebanyak karung beras dipilih secara acak dari suatu distributor. Hasil penimbangan menunjukkan simpangan baku berat sebesar 0,35 kg. Diasumsikan berat karung beras berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat seluruh karung beras. Ya, aku kasih sintaksnya. Nah, di sini kan tadi pakainya estimasi variansi, di mana si 12 karung, si N-nya itu 12 karung beras, lalu simpangan bakunya itu di 0,35 dan interval kepercayaannya 95%. Nah, makanya di sini N-nya itu 12, simpangan bakunya 0,35 dan alfanya itu di 0,05 karena tadi kan 95% dikurang sisanya itu 5% jadi 0,05. Langsung aja kita running. Nah di sini ada nilai C square-nya yang dimana C lower itu 1 dikurangin alpha per 2, lalu yang C upper-nya itu alpha per 2. Langsung aja kita running. Nah hasilnya buat yang lower itu di 21,92 dan yang uppernya itu di 3,81. Nah untuk menghitung interval kepercayaan variansi itu pakai, kalau yang variasi lower itu di N dikurangi 1 dikali S2 dibagi C lower, lalu yang uppernya itu N dikurangi 1 dikali S2 dibagi C upper. Tadi
Lalu kita untuk menghitung interval kepercayaan si pangan bakunya itu kita pakai pangkat var lower, lalu yang SD upper-nya itu pangkat var upper. Kita running, lalu kita cetak hasilnya. Di sini untuk selang kepercayaan variansi itu di 0,061 dan 0,35. Nah, untuk selang kepercayaan si bahan bakunya itu di 0,24 dan 0,59. Nah, untuk yang ketiga ini kita juga masih sama mencet stat, basic statistik, ininya one variance. Kita tuh di sini bakal ngitung 2 kali ya, si standar deviasi sama si variansinya. Kita pencet yang standar deviasi dulu. Nah, di sini sampelnya tadi ada 12 dan standar deviasinya berapa nih? Kita lihat. Di sini tuh si pangan baku atau standar deviasinya di 0,35. Kita pencet option. Udah sama ya, confidence levelnya 95% ya. Lalu kita oke dan oke. Nah, di sini hasilnya tuh di 0,48, 2,48. Kita lihat ya. Nih 0,247 sama enggak nih? Nih 0,247 dan 0,59. Masih sama ya. Lalu kita yang kedua nih. Kita start lagi, basic statistik, one variansi. Ini yang kita ganti jadi sampel variansi, dan variansi itu kan artinya si standar deviasi dipangkatin 2. Nah, 0,35 pangkat 2 itu berapa? 0,1225. Masih sama ya optionnya nih 95%. Lalu klik OK. Nah, hasilnya di 0,061. Kita lihat biar lebih jelas. Di 0,061 dan 0,35. Sama gak nih? 0,01 dan 0,35. Oke. Berarti ini udah benar semua. Tinggal kita rename aja. Soal 3A 161. Soal 3B 161. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.